pas lagi di Primavera, ada nggak pernah ketemu nggak dengan pemain yang nantinya ternyata jadi pemain bintang di Serie A tim senior nih? Saya terakhir bermain yang saya lihat yang langsung jadi idola itu adalah Del Piero. Saya kebetulan menjaga langsung Del Piero. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Guys, episode kali ini kita kedatangan seorang legenda sepak bola Indonesia. Buat Anda penggemar sepak bola, terutama sepak bola Indonesia, pasti udah nggak asing lagi dengan sosok yang satu ini, Yeyen Tumena. Apa kabar Coach Yeyen? Alhamdulillah baik, sehat, menikmati situasi yang ada. Sekarang gimana nih untuk sepak bola udah mulai ini ya, udah mulai tanding lagi ya tadi. Tadi ada apa? Piala Presiden ya. Piala Menpora ya. Piala Menpora ya, alhamdulillah sudah mulai kembali. Tapi kita selalu yakin kok sepak bola itu akan selalu menemukan jalannya sendiri. Iya, betul. Karena sepak bola itu adalah salah satu industri yang besar banget, nggak mungkin lah sampai bisa mati ya. Ya, menghidupi orang banyak soalnya kan. Iya, betul. Nah, ini di background-nya Coach Yeyen, sekarang kita panggilnya Coach Yeyen nih, karena udah jadi pelatih ya. Background-nya jersey-nya Coach Yeyen Tumena nih, pas lagi masih di Timnas Indonesia ya. Ya. Yang Adidas itu tadi sekilas sempat ngobrol di awal itu adalah dipakai sewaktu di PSSI Primavera ya. Betul. Iya, tahun 93, 94. Nah, ini Coach Yeyen ini kan adalah salah satu angkatan yang pernah ini ya, latihan, pernah belajar ke Italia langsung nih dengan tim Primaveranya. Nah, ini kita nih pengen tahu nih gimana nih perjalanan karir Coach Yeyen nih. Nah, itu sebelum masuk ke tim Primavera itu ceritanya gimana nih, Coach? Kalau sebelum masuk itu sebenarnya kita dipersiapkan ke Piala Pelajar dulu, selalu yang dari hasil pemilihan dulu ada Piala Menpora U17 yang pemain terbaiknya itu dipilih, kemudian dikirim sebagai tim pelajar Indonesia di pelajar Asia. Saya kebetulan dipilih melalui kompetisi dulu ada Piala Menpora U17 yang semifinalnya itu dilakukan di Senayan. Kebetulan saya mewakili PSP Padang. Kemudian ada yang lolos itu ada Persija, Persema Malang, sama Magelang satu lagi, 4 besar. Pada saat itu sebenarnya saya bukan pemain utama ya, bukan pemain inti, bahkan usia saya waktu itu masih 15 karena yang main adalah U17 dan rata-rata itu ada teman 1-2 angkatan di atas lah usianya. Jadi saya lebih kepada pemain pengganti. Jadi kalau untuk masuk ke level nasional itu kan dulu orang harus main di level klub amatir yang sekarang namanya perserikatan. Iya. Nah, maka saya dari Padang itu harus masuk ke PSP Padang. Sebenarnya saya adalah pemain binaan dari Galatama Semen Padang. Saya kemudian dari kompetisi yang ada di Sumatera Barat, saya terpilih. Waktu itu posisi saya masih striker. Iya, dulu posisi striker ya Coach ya, sebelum jadi back ya. Ya, striker. Terpilihnya juga waktu pertandingan semifinal itu saya nggak main dari awal karena kebetulan di posisinya saya striker itu adalah kaptennya tim. Jadi nggak mungkin lah saya yang akan start dari awal, dan itu adalah posisi kapten. Kemudian memang selama kita penyisian Sumatera itu di Medan lolos, dan memang perannya striker kita ini yang menciptakan salah satu gol yang membuat kita lolos. Tapi yang namanya rezeki, yang namanya hoki, yang namanya laki,
saya dimainkan mengganti yang namanya striker tadi yang kapten tim saya. Dan mungkin pada saat itu saya masuk merubah situasi, kemudian dari tim talent scouting justru memanggil saya ikut seleksi ke, tadinya buat Piala Pelajar sih, belum ke Primavera, belum ke Italia. Itu datang dari seluruh Indonesia, diseleksi di Jakarta, di Sawangan, hampir ratusan pemain dibagi 6 tim, ada puluhan pelatih-pelatih hebat Indonesia di sana, mulai dari Gusta Nurwindo, Bini Dolo, semua pelatih senior ada di sana. Kemudian mereka dibagi dalam 6 tim, dipertandingkan, akhirnya memilih satu skuad yang tadinya mau diberangkatkan ke Piala Asia. Nah, dalam perjalanan persiapan muncul ide dari PSSI mengirimkan tim ini berlatih di Italia karena tidak ada kompetisi yang selevel yang bisa mengangkat performa ini sebelum main di Piala Asia Pelajar itu. Itulah awalnya kita dikirim ke Italia. Jadi sebelum Piala Asia itu di Colombo, Sri Lanka, kita latihan 1 bulan di Italia dulu. Di Italia, berangkatnya dari Italia baru ke Sri Lanka itu. Itu berarti udah sebelum Sri Lanka itu berarti memang belum ini ya, belum ikut kompetisi Primaveranya berarti ya? Belum, itu masih persiapan, ke sana juga masih presidennya kompetisi sana, dan 1 bulan kita baru jalan ke Sri Lanka, karena turnamen, namanya turnamen Piala Asia Pelajar itu kan sama kayak AFF begitu, yang home turnamen, kemudian dibagi 2 grup, kita 1 grup dengan Thailand, kita juara grup, kemudian ketemu Korea, kita kalahkan Korea, akhirnya kita ke final ketemu Thailand lagi. Kita kalah di extra time dengan Thailand waktu itu. Tapi setelah itu kita kembali ke Italia untuk mulai ikut kompetisi yang Primavera itu. Nah nih di Italia nih Primavera nih, ini gimana nih coach melihat situasi di sana? Nah, kan dari yang sebelumnya kita main di Indonesia, coach mainnya di Indonesia, terus tiba-tiba langsung pindah ke salah satu kompetisi waktu itu, apalagi Liga Italia ya. Liga Italia waktu itu tahun itu kan musim itu lagi sedang jaya-jayanya tuh tahun 90-an ya. Setelah Piala Dunia di Italia tahun 90 kan kita datang ke sana itu setahun setelah 91 itu. Jadi masih terasa lah atmosfer Piala Dunianya, dan memang saat itu Serie A adalah dianggap kompetisi yang paling mewah karena sebagian besar pemain-pemain yang lahir dari Piala Dunia itu kan bermain di Italia. Kita lihat waktu itu trio Belanda main di Milan, trio Jerman di Inter Milan, kan gitu. Jadi memang kompetisinya sedang top-topnya waktu itu karena banyak pemain dunia yang main di Serie A. Nah, terus gimana tuh untuk adaptasinya tuh coach kalau di sana? Kalau misalnya kan gini, orang Indonesia itu kan suka terkenal susah ya kalau buat makan ya. Kalau makannya udah berubah dikit tuh pasti ujung-ujungnya nyari sambel lah, bawa abon lah atau apa. Itu tuh gimana tuh untuk adaptasi? Banget. Jadi kita itu waktu berangkat awal itu sudah dibekalin pakaian buat musim dingin dan segala macam dari sini, 1 koper. Kemudian 1 koper lagi tuh bahan baku makanan udah. Jadi yang namanya Indomie, bumbu-bumbu, sambal segala macam itu 1 koper sendiri tuh. Nah, itu yang memang di awal sangat sulit, dan PSSI waktu itu memutuskan membawa chief juga di dapur yang bisa masak masakan Indonesia, tapi hanya buat makan malam. Oke. Jadi tahun pertama adaptasinya masih makan nasi tapi malam. Tapi kalau sehari-harinya pagi udah sarapan roti, telur, coklat,
Nah, makan siangnya udah pasta, terus steak, kemudian malamnya itu baru nasi. Tapi 1 minggu sekali di stop malamnya dengan makan pizza. Oh, oke. Pizza Italian beda ya sama pizza di sini ya? Beda banget, beda banget, beda banget. Pizzanya boleh segede loyang begitu, tapi tipis. Iya, tipis. Hampir mirip kayak keripik ya Tipis. sebenarnya pizzanya ya. Ya, tipis ya. Dan mereka masaknya bukan dari oven yang biasa ya, mereka masaknya kan dengan kayu tuh. Iya betul pakai kayu. Kayu ke dalam, dan memang beda lah taste-nya dan lain-lain. Jadi buat kami yang sudah, kan kita hampir 2,5 tahun itu yang Primavera, itu sih kalau suruh makan pasta, kemudian makan pizza, tidak makan nasi sih udah lewat aja, udah biasa karena sudah beradaptasi ya lidahnya ya. Nah, ini yang menarik ini nih. Menurut sumber yang bisa dipercaya nih, dari semua tim Primavera ini, Coach Yayan adalah salah satu sedikit orang yang bisa bahasa Itali. Enggak juga, cuman karena aktif dan masih ketemu dengan orang-orang yang orang Itali atau komunikasi dengan teman-teman Itali, akhirnya saya lumayan lah, karena semuanya mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi ketika kita pagi, habis latihan pagi itu masuk kelas itu belajar bahasa Itali semuanya, sampai siang, makan siang, istirahat, kita latihan sore, malam baru belajar pelajaran sekolah, karena waktu itu kan rata-rata masih SMA dan ada juga yang SMP waktu itu. Jadi kalau untuk bahasa Itali, saya pikir sebagian besar dari teman-teman alumni Primavera Baretti, kalau kita punya grup itu kadang-kadang bercandanya bahasa Itali, dan sampai saat sekarang teman-teman yang dulunya di Itali kalau komunikasi masih bahasa Itali kita. Ini menarik Coach ya. Pas lagi 90-an itu kan kayak tadi kita sempat bahas kan, Liga Italia itu Serie A kan emang famous banget kan. Kita pun yang nonton di Indonesia pun jadi mulai, ya emang bukan bahasa Italia secara luas ya, tapi kita mulai paham kan dengan istilah-istilah sepak bola di Italia. Kayak misalnya striker, attaccante, pemain tengah centrocampista, back defensore, kalau kiper portiere, sampai Amonito, Expulso, itu kan kita semua tahu itu. Karena saking begitu hebatnya Liga Italia ya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan begini loh, yang kalau yang Coach Yayan lihat nih, kan Coach Yayan juga ngerasain langsung kan, pernah ngeliat langsung kan waktu itu situasinya gimana, mereka bagaimana membangun sistem kan. Dan sekarang ini kan Liga Italia kan bener-bener gimana ya? Nggak bisa dibilang liga yang top lagi lah di Eropa lah. Kalah banget sama Liga Spanyol dan Liga Inggris. Itu udah jauh banget. Ini sebenarnya kalau yang Coach Yayan lihat sebenarnya ada kenapa sih kok tiba-tiba ngedrop banget setelah tahun 2000, di atas tahun 2000-an? Ya, kalau yang kita lihat setelah tahun 2000-an itu, mereka ada Calciopoli yang akhirnya orang antipati terhadap Serie A. Ternyata, diatur apa dan segala macam kan. Setelah itu ditata ulang, dan kalau kita lihat, kebetulan saya sempat menjadi komentator di beIN Sport yang menayangkan Liga Serie A dan IPL Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman. Sebenarnya kalau dihitung produktivitas, Serie A itu lebih produktif dari Liga Inggris. Yang membedakan buat saya adalah di Inggris orang bermain dengan sangat cepat, kemudian di Italia bermain dengan taktikal, lebih taktik main bolanya, lebih kepada game plan. Nah, kesini Liga Inggris sudah mulai dengan taktikal, bahkan hadir pertama pelatih Italia atau pemain yang main di Italia kayak Gullit dan kawan-kawan itu di Chelsea, itu yang menurut saya itu juga menjadi sindrom berubahnya sepak bola Inggris. Kalau yang saya lihat kenapa menjadi top IPL, karena bungkusannya, promonya, kemudian marketingnya lebih baik ya, bahkan dia bisa, IPL ini mau mengorbankan jam mainnya supaya mendapatkan pasar Asia. Itu kan yang sekarang
sudah coba dilakukan oleh Serie A walaupun terlambat. Hmm. Sekarang Serie A atau Liga Inggris dulu mau main jam 12 siang, yang penting ditonton oleh orang Asia. Nah, sekarang Italia sudah mau melakukan itu, makanya Italia naik lagi nih rankingnya, kalau saya tidak salah udah peringkat kedua setelah IPL, justru meninggalkan Liga Spanyol, Prancis, dan lain-lain yang tidak mau beradaptasi dengan kebutuhan bangsa pasar Asia. Italia udah mau main siang, tapi Spanyol nggak mau, Prancis juga belum, dan Jerman apalagi ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara bermain, memang berbeda, lebih taktikal. Bahkan kalau kita hitung gol mereka per musim, Serie A itu lebih banyak dari IPL. Artinya kan itu produktif sebenarnya. Betul. Tapi ini saya masih penasaran gini loh, Coach. Kalau perhatiin ya, dulu ya kalau lihat tahun 90-an, penonton itu di stadion penuh loh. San Siro, atau dulu kan Juve masih di Delle Alpi ya, atau mungkin tim-tim kayak Roma, Olimpico, dan Parma masih di Ennio Tardini. Tapi sekarang ya, kalau kita nonton Liga Italia ini sebelum COVID ya, kita bisa lihat kayak di San Siro itu kan kapasitas sekitar 80.000 ya kalau nggak salah ya, 80.000 orang ya. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat itu kayak cuma keisi setengahnya loh. Cuma keisi setengahnya. Iya, itu memang ada, kenapa ya? Memang apakah sekarang orang-orang Italia itu udah males nonton lagi ke stadion atau bagaimana sih itu? Kalau yang saya berkomunikasi dengan teman-teman yang di Italia, dampak dari union mereka di Europe itu, bergabungnya mereka menjadi mata uang euro itu, sebenarnya negara-negara yang mata uangnya rendah seperti Italia itu korban. Karena mereka tidak bisa lagi seperti sebelum-sebelumnya. Jadi semuanya menjadi mahal sebenarnya buat mereka. Karena waktu nilai tukar mereka dengan lira saja, mereka jauh separuhnya dari dolar kan. Apalagi sekarang mereka bergabung dengan euro, sehingga menurut mereka ya kayak apa ya, kayak frustasi begitu, menjawab yang kaya tambah kaya, katanya yang miskin tambah miskin, karena yang miskin udah nggak bisa beli mobil, beli motor lagi karena mata uang itu menjadi mahal buat mereka. Dan itu juga menjadi efek bagi Serie A itu semakin tidak banyak ditonton orang karena tiketnya menjadi mahal, karena tarif yang sekarang itu bisa jadi kali lipat dari lira yang sebelumnya. Secara ekonomi itu sih alasan mereka. Itu berarti bisa jadi ada efeknya juga ya, karena pemasukan otomatis jadi turun kan. Yang tadinya bisa 80.000 jadi cuma 40.000, setengahnya itu. Otomatis, dan itu yang membuat, salah satu yang membuat, kalau kita pernah lihat Parma menjadi bangkrut, beberapa tim jadi sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan timnya, karena dulu penghasilan terbesar mereka dari tiket sama merchandise kan, kemudian ya ada sponsorship lah dan lain-lain. Tapi ketika tiketing mereka sudah mulai menurun, bahkan dulu mereka itu yang paling duluan membuat, kalau nggak salah saya itu membuat tiket terusan, jadi orang beli tiket satu musim. Iya betul. Tiket musiman. Itu yang jualan yang mereka lakukan, dan ini yang menurut mereka itu sudah tidak banyak lagi peminatnya. Jadi orang membeli tiketnya lihat pertandingannya karena mahal tadi, daripada beli semuanya mending beli partai-partai penting aja atau derby-derby yang menurut mereka itu jauh lebih menarik gitu. Betul. Tapi jujur ya, saya sedih loh lihat Serie A kayak gitu loh. Saya suka sepak bola tuh sebenarnya awalnya karena Serie A juga. Pemain pertama yang saya suka, yang saya idolakan banget tuh Gabriel Batistuta pas lagi di Fiorentina. Tapi ngelihat Serie A kayak sekarang ini itu benar-benar sedih banget tuh. Saya pernah berapa kali lihat tim Serie A ya di luar Juve, Inter atau Milan ya, Coach. Itu mereka tuh mainnya gimana ya, Coach ya? Kayak Tarkam loh, serius. Kayak misalnya tim-tim yang bukan di luar tiga tim itu ya, benar-benar mainnya tuh nggak jelas gitu. Kalau dulu kan kita ada namanya ini ya, Il Sette Magnifico kalau nggak salah istilahnya ya, The Seven Magnificent kan, ada Juve, Milan, Inter, Roma, Lazio, Parma, Fiorentina kan, 7 tim itu kan yang bersaing kan. Sekarang mereka pun udah nggak bisa memberikan permainan yang menarik lagi sekarang ini. Ya, setuju saya, karena
banyak orang melihat permainan di luar tim-tim yang punya budget banyak untuk mendatangkan pemain sebagai daya tarik, bermain lebih, apalagi sekarang tren sepak bolanya menjadi lebih defensif ya. Kan memang orang kenal sepak bola Italia itu bahwa sepak bola yang sangat-sangat defensif dan sulit untuk ditembus oleh penyerang lawan. Bahkan kalau kita lihat banyak striker-striker hebat di Inggris sebelumnya, dia nggak sukses di Italia. Bergkamp, Thierry Henry, ya mereka itu nggak sukses ketika main di Italia karena orang Italia, kata pengamat sepak bola dan para pelatih, orang Italia udah nggak perlu diajarin bagaimana bertahan, itu udah dari nenek moyangnya mereka sudah diajarkan pertahanan dengan catenaccio-nya itu. Jadi seperti terlihat tidak menarik liganya karena bermainnya lebih negatif kan. Sepak bola itu menjadi menarik, banyak gol, kemudian saling menyerang kan. Sementara itu bukan filosofi sepak bolanya Italia. Kalau kita lihat sekarang pun juga lihat Inter Milan di bawah Conte lah, ya kan cuman menang 1-0, 2-1, nah itu nggak pernah dia menang banyak. Yang penting dia menang dengan formasi di belakang 3 kemudian menjadi 5 dan lain-lain. Jadi mengandalkan counter lah kira-kira gitu. Walaupun dulu pas 90-an juga sebenarnya banyak tim-tim Serie A yang permainan menyerangnya juga bagus-bagus ya, zaman-zamannya Juve masih dipegang sama Marcelo Lippi. Milan pas lagi masih zaman-zaman Arrigo Sacchi dan Capello itu kan terkenal banget tuh dengan ini ya, sound press-nya yang gila-gilaan itu. Nah, coach, yang coach kan di Primavera ngelihat kan mereka bagaimana berlatih, bibit-bibit mudanya kan juga dilatih kan, juga dikembangnya juga dari kompetisi Primavera nih. Nah, coach sendiri yang lihat nih, apa sih yang membuat mereka nih begitu luar biasa banget nih, selain memang tadi kan coach juga sempat bilang filosofi Catenaccio itu udah ditanamkan dari dulu gitu loh. Ya, pembinaan di Italia, di Eropa lah pada umumnya itu, apalagi saat sekarang mereka sudah memanfaatkan semua sains, IT dan lain-lain, sehingga kalau di kita pembinaan itu masih piramida, masih mengerucut ke atas. Kalau ada 20 yang jadi paling 2-3 orang. Kalau mereka Eropa, Italia, kalau mereka pola pembinaannya udah kayak gedung lurus. Kalau 20 dibina, 20 yang jadi. Karena itu tadi mereka percaya sekali dengan bantuan teknologi IT, sains dan lain-lain itu, dan itu ada di mereka. Misalnya kayak Milan, mereka punya Milan Lab, kemudian Juve atau tim-tim besar lah yang mereka menganggap bahwa pemain itu adalah investasi, dan investasi itu mereka harus jaga kan. Itu yang mereka sudah lakukan di puluhan tahun yang lalu. Di saat-saat setelah Piala Dunia di sana itu semua tim rata-rata sangat detail dalam hal-hal yang kecil itu. Bahkan kalau kita melihat bagaimana mereka membuat pembinaan, kompetisi kelompok umur dan lain-lain itu sangat tertata dengan baik. Itu saya pikir yang membuat Italia menjadi salah satu lumbung sepak bola. Bahkan waktu tahun 90-an itu pemain Italia itu nggak mau main keluar. Mereka merasa negaranya adalah surga buat mereka. Kan belum ada setelah beberapa pemain keluar ke Liga Inggris, sebelumnya kan nggak ada pemain yang top di luar Inggris. Betul. Rata-rata top di Serie A semua ya. Betul. Nah, coach, apa yang didapetin dari selama ikut kompetisi Primavera nih buat coach sendiri nih? Yang pertama yang saya belajar itu adalah bagaimana regulasi yang dibuat oleh FIGC atau PSSI-nya Italia itu melindungi pemain. Jadi ketika kami datang pertama ke sana, itu pemain sangat dilindungi sekali oleh wasit. Banyak sekali peluit berbunyi ketika pemain dipegang saja pundaknya atau kita tarik itu langsung free kick. Dan
Itu yang membuat pemain-pemain di sana lebih safety ya bermain bola dengan teknik individunya karena dilindungi sekali oleh wasit. Dan kemudian mereka setelah mendapatkan hal-hal yang memancing orang untuk mendapatkan free kick dengan diving yang banyak mereka lakukan karena saking proteknya wasit, hal itu menjadi hal yang membuat mereka menjadi tricky. Nah, dari situ mereka berpikir untuk bisa mendapatkan free kick itu berada di sekeliling gawang yang mereka lakukan latihan berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan untuk dapat menciptakan gol dari sana. Jadi itu yang pertama sekali yang kita lihat, ternyata mereka bermain dengan skill, kemudian memanfaatkan setiap momen dari free kick. Jadi kita pernah kalah dengan Fiorentina itu, kalah 7-0. 7-7-nya gol itu dari free kick yang kita lakukan di depan gawang sendiri. Gila ya. Halo. Kayaknya sempat nge-freeze ya. Ya, sebentar. Dan itu ketika saya kami kembali setelah 2,5 tahun dengan terbiasa bermain tanpa free kick, rebut bolanya nggak free kick, kemudian kita build up dan segala macam. Itu saya rasakan di tahun pertama saya bermain di Liga Indonesia, tahun 96, itu di PSM. Di tim yang orang bilang adalah permainan yang sangat keras, gitu kan, tim yang sangat keras. Tapi saya merasakan dengan apa yang saya dapatkan di Itali, saya tidak bermain keras tapi tidak bisa dilewati orang, dan dalam satu musim saya main hampir semua pertandingan, itu saya hanya mendapatkan 1 kartu kuning saja. Sementara teman-teman saya udah ada istirahat berapa kali karena kartu merah, akumulasi kartu, dan lain-lain. Nah, ini menarik nih. Berarti untuk seperti itu aja mereka melatihnya ya. Untuk seperti itu doang ya, untuk mendapatkan free kick nih. Makanya nggak heran kalau dulu kan sering dibilang kalau pelatih-pelatih di luar Italia itu, kalau tim-tim luar Italia kadang-kadang suka sebel sama orang-orang Italia, pemain Italia karena mereka suka disebut licik ya, kayak Filippo Inzaghi lah yang suka nyelip di mana-mana terus tiba-tiba dia sering dibilang diving lah, jatuh lah. Tapi itu memang mereka melatihnya ya. Dilatih memang di sana bahwasanya momen set piece itu adalah momen yang buat mereka kalau tim bermain dengan level yang sama, kemudian taktikalnya hampir mirip, kekuatan timnya sama, maka mencuri kemenangan itu hanya melalui set piece. Nah, coach, ini saya penasaran nih, pas lagi di Primavera, ada nggak pernah ketemu nggak dengan pemain yang nantinya ternyata jadi pemain bintang di Serie A tim senior nih? Saya terakhir bermain yang saya lihat yang langsung jadi idola itu adalah Del Piero. Saya kebetulan menjaga langsung Del Piero. Oh, ini Del Piero pemain ini tidak cepat. Ya, main di Primaveranya Juve, main tidak cepat, tapi technical dan keputusannya sangat cepat. Bahkan kita kalah 3-0 di lapangan Primavera mereka di depan Stadion Del Api itu. Itu kalah 3-0, 3-3-nya oleh Del Piero. Setelah itu dia naik ke Serie A karena kebetulan si tiga orang strikernya itu Raffanelli, Roberto Baggio, sama Vialli itu cedera, maka dia naik. Dan kebetulan lawan Piacenza itu dia langsung mencetak 2 gol. Jadi setelah dia naik 1 pertandingan cetak 2 gol, udah nggak turun lagi ke Primavera dia. Oh, oke. Tapi pernah nih, berarti pernah berhadapan dengan Del Piero secara langsung ya? Pernah, banget. Ingat banget. Kemudian ada pemain lain, Totti juga, ketika kita ada turnamen di Viareggio itu lawan AS Roma, Totti, kita ketemu Totti. Jadi hampir semua Tacchinardi, hampir semua pemain Serie A itu dia melewati karirnya di Primavera. Dan ada regulasi yang membuat Primavera itu ditonton orang karena 3 pemain Serie A boleh turun main di Primavera. Jadi mengangkat atmosfernya.
Nah, itu dimanfaatkan oleh tim Serie A untuk memainkan pemain-pemain yang pasca cedera. Jadi dia nggak di level tertinggi langsung, mainkan di Primaveranya. Tapi buat kompetisi Primavera itu mengangkat pertama atmosfer, yang kedua kualitasnya, karena yang bermain itu hampir di setiap tim itu ada 3 pemain Serie A-nya. Betul. Ngangkat namanya kalau, ya, ngangkat brandingnya juga. Oke, Coach. Terus nanti kan setelah itu Coach pulang ke Indonesia. 95 ya, 95 pulang ke Indonesia. Nah, kenapa memilih PSM Makassar sebagai klub di Indonesia nih? Ini karena gini, yang saya lihat nih ya, kebanyakan lulusan Primavera itu kan ke Pelita Jaya ya. Ya. Nah, banyak ke Pelita Jaya, dan Coach sendiri sebenarnya kan juga aslinya Padang ya. Kenapa nggak ke Semen Padang gitu misalnya juga Anda kan memilih selain di Pelita Jaya. Kenapa pilih ke PSM Makassar yang jauh gitu? Jadi setelah kita kembali, masing-masing dikembalikan ke timnya. Saya justru menunggu untuk diajak atau dipanggil kembali oleh Semen Padang, karena itu tempat kelahiran, dan kebetulan lapangan latihan itu dari komplek perumahan. Kebetulan orang tua saya, dari kakek saya direksi, kemudian orang tua saya adalah karyawan Semen Padang. Tapi hal itu yang saya tunggu, kemudian dipanggil oleh manajer Semen Padang. Saya kebetulan dipanggil berdua dengan Gus Nedi. Saya berharap sekali bisa main, cuman saya berpikir, sebelum-sebelumnya senior saya, Nil Maizar, dan lain-lain itu sudah menjadi bagian dari Semen Padang, bahkan diangkat menjadi karyawan. Saya hanya meminta, saya diminta kembali, tapi dengan seperti pemain baru lah. Nggak apa-apa buat saya, tapi minimal saya dijamin masa depan saya dengan misalnya saya diangkat menjadi karyawan di Semen Padang seperti senior-senior lain. Serta-merta langsung ditolak hari itu, dan menurut saya ya sudah, berarti kan memang saya tidak dibutuhkan di tim itu, dan saya menunggu. Tapi tidak ada jawaban. Justru ada pemain yang tidak ke Primavera, datang dari Ragunan juga dengan kami sama, justru dihargai dan dikasih kesempatan menjadi karyawan. Itu yang membuat saya karena saya putra daerah, kemudian saya tidak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan, nggak apa-apa. Kemudian selang 2 hari saya mendapatkan telepon dari Pelita bersama Gus Nedi. Ini langsung berangkat ya, ini tiket pesawat ya, langsung ke Pelita ya waktu itu. Jadi saya tanpa berpikir lain panjang lagi, karena sudah terbiasa TC di Sawangan, dan saya melihat Pelita waktu itu memang banyak sekali pemain yang menurut saya adalah menjadi idola dan punya gambaran terkait sepak bola profesional yang lebih baik, dikelola dengan baik. Waktu itu saya tanpa berpikir-pikir saya berangkat, dan saya sempat berlatih di Pelita Jaya 3 bulan, bahkan saya sudah terima gaji 3 bulan. Nah, pada saat setelah 3 bulan itu, menurut PSSI, semua tim peserta kompetisi Galatama itu menanyakan ke PSSI, kenapa ini pemain Primavera semuanya masuk ke Pelita, jadi meminta untuk bisa diberikan ke tim yang lain. Maka dirapatkan oleh PSSI siapa saja tim yang membutuhkan pemain itu. Akhirnya saya diputuskan PSSI ke PSM Makassar. Jadi saya ke PSM Makassar, Gus Nedi ke Semen Padang kalau nggak salah, Indri kembali ke Arseto, Ilham ke Barito, Ismayana ke Pusam, dan lain-lain, itu sudah disebar. Nah, saya sudah sempat bertanya lah waktu itu. Saya ada keraguan sebagai seorang anak muda yang belum pernah ke Makassar, ke Ujung Pandang, yang saya kira-kira seperti apa ya kota di sana, saya bisa bermain di tim itu kah apa, karena saya belum pernah bermain di level profesional di Indonesia waktu itu. Ya kan,
kebetulan Ketua Umum PSSI waktu itu Pak Azwar Anas itu adalah wali ketika orang tua saya menikah di Padang, karena beliau adalah salah satu direksi utama di Semen Padang dan kakek saya adalah salah satu direksinya. Nah, saya sempat datang ke rumah beliau, terus beliau bilang, nggak apa-apa nak, dicoba saja, mungkin rezekimu di sana. Atas petunjuk beliau itulah saya bulat tekad untuk pergi ke Makassar. Itu awalnya begitu. Kemudian saya dijemput, ketemu Pak Nurdin Halid di airport, kemudian sama-sama ke Makassar. Saya datang di Makassar pun juga belum langsung kontrak, jadi saya datang, masih ingat saya tuh subuh-subuh hari Jumat, terus saya nyampe pagi, siang istirahat, sholat Jumat. Ternyata malam itu ada uji coba PSM melawan tim PON Sulawesi Selatan. Nah, malam itu bertanding di Stadion Mato Angin. Saya tidak dimainkan di awal, kemudian babak kedua saya justru dimainkan di posisi yang lain, di gelandang. Bukan back ya? Dan alhamdulillah saya melewati momen itu dengan baik, dan malamnya langsung setelah pertandingan itu saya langsung ditawarkan kontrak oleh Pak Nurdin dan pengurus PSM yang lain. Jadi itulah awalnya saya sepakat bermain di PSM. Oh, jadi sempat ke Pelita juga dulu, malah sempat sebenarnya juga ke Semen Padang juga ya, tapi ya. Ini udah jalannya kali ya, harus ke Betul, rezekinya kali di situ. Nah, Coach, itu kan berarti 95-96 ya, musim 95-96. Lalu 96 kan Piala Asia nih, Piala Asia. Nah, di Piala Asia ini kan ada satu peristiwa yang mungkin juga Coach juga mungkin nggak melupakan juga ya. Nah, kalau kita nih sebagai fans sepak bola di Indonesia nih, tahun 96 Piala Asia itu kan salah satu momennya adalah ketika gol saltonya Widodo ya, itu yang keren banget. Ya. Dan salah satunya lagi adalah ketika Coach cedera di pertandingan itu juga, pertandingan yang sama ya kalau nggak salah ya. Nah, saya di pertandingan ketiga. Kalau saltonya Coach Widodo pertandingan pertama lawan Qatar. Pertandingan pertama. Iya, lawan Qatar. Itu sebenarnya kenapa sih Coach cederanya itu? Kena ditabrak atau kenapa sih itu sebenarnya? Saya masih punya rekamannya, saya masih tahu siapa yang nabrak saya, kaptennya Uni Emirat Arab, Ahmed Al-Tayani nomor 10 itu. Jadi kebetulan kita dengan formasi 352 itu saya bermain di center back kanan bersama Sudirman dan Aples di kiri, Sudirman yang liberonya. Ketika babak pertama mau selesai masih skor 0-0, itu bola dilempar dari sektor back mereka ke antara Aples dan Sudirman. Jadi saya cover mereka. Pada saat saya bertumpu di satu kaki membuang bola dengan kaki kiri, kaki kanan saya tertumpu di rumput. Nah, Ahmed Al-Tayani ini datang tackle saya pas di lutut saya. Jadi seperti geser lututnya, ya sejak saat itu saya langsung dibawa ambulan masuk ke lapangan karena saya udah nggak bisa jalan itu. Dan itu momen panjang itulah. Iya, jadi waktu saya cedera itu, terus Bima datang, saya sudah nggak bisa luruskan kaki, Bima datang dilurusin kaki, terus seperti ada 3 kali bunyi tulang begitu, tak tak tak. Bima langsung, saya masih ingat yang dikatakan Bima, Yeyen patah. Nah, datang medis, saya bilang saya nggak bisa, kemudian masuk ambulan, saya langsung ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit dari lapangan. Lanjut pertandingan, kita kalah 2-0, saya udah di rumah sakit. Dokter waktu itu bilang ini harus dioperasi segera. Nah, dengan kekalahan 2-0 itu kita tidak lolos, maka diputuskan tim besoknya pulang. Nah, saya berpikirlah kalau saya tinggal sendiri, saya nggak tahu siapa-siapa, saya bilang saya dirawat di Indonesia aja biar saya pulang dengan tim. Jadi besoknya kami langsung pulang, kemudian saya tidak langsung dioperasi karena saya sempat pulang ke Makassar dulu, diminta oleh PSM untuk kembali dulu.
diperiksa, akhirnya berkomunikasi dengan tim dokter dari PSSI. Akhirnya saya sempat dioperasi di Rumah Sakit Siaga Pejaten dengan Prof. Sehab waktu itu, almarhum. Nah, operasi yang dulu dengan sekarang mungkin berbeda ya, karena sekarang fisio itu bisa satu hari itu 8-9 jam. Kemudian rehab pasca cederanya itu yang waktu dulu itu sangat sulit. Bahkan ketika saya cedera, orang udah bilang saya udah nggak bisa main bola lagi. Dan banyak contoh senior saya sebelum saya itu, Warta apa dan segala macam, itu memang udah nggak bisa main bola. Tapi karena saya bilang ini bisa kok, saya punya tekad sendiri. Tapi memang agak lama ketika saya kembali setelah operasi 4 bulan, dokter bilang baru bisa olahraga. Saya kembali ke Makassar, penanganan fisio yang konsisten itu belum terlalu baik dan terlalu banyak di Indonesia. Bahkan saya sempat di Makassar itu, kerjaannya saya hanya fisio, berenang, gym, fisio, berenang, gym. Bahkan kebetulan karena seringnya saya fisio dan alat-alatnya belum terlalu lengkap, saya bahkan disarankan oleh fisionya, itu kebetulan dia dosen Universitas Fisiologi di Makassar, kemudian mereka mendapatkan sumbangan alat-alat dari Belanda melalui fisio. Saya disarankan ke universitasnya. Di sana malah ada laser, ada terapi air apa dan segala macam. Nah, di situ yang sangat membantu banget buat saya. Akhirnya kurang lebih itu 10 bulan saya baru bisa pulih dari cedera itu. Itu rasanya gimana, Coach? 10 bulan nggak bisa ngapa-ngapain. Pasti rasa pengen main itu kuat banget ya. Oh, gue pengen main nih, saya pengen main nih, tapi nggak bisa main. Itu rasanya gimana sih kalau cedera lama begitu tuh? Itu yang saya alami, jadi makanya saya tidak dianjurkan untuk ke lapangan. Makanya saya hanya olahraganya kolam renang atau gym atau sepeda statis. Cuman itu saja. Pernah saya coba untuk berlari dan sempat kambuh kembali. Itu yang membuat saya lama untuk kembali ini. Jadi kalau standarnya adalah otot saya harus dikembalikan utuh dulu untuk bisa bertumpu di kaki yang cedera itu. Jadi kalau ada cedera di salah satu kaki, maka otot pahanya itu atau betisnya itu mengecil. Nah, itu harus dikembalikan utuh sama dengan kaki sebelahnya, kaki kirinya. Baru dia boleh bertumpu dan berlari normal. Nah, itu yang membuat saya dulunya orang kanan, akhirnya saya sekarang bisa bermain dengan kiri, karena waktu kaki saya kanan sakit, saya lebih banyak memainkan kaki kiri, traumanya yang lama. Kemudian mengobati untuk bisa lama tidak bermain, kemudian datang ke lapangan, rasa takut dan segala macam itu, dulu belum ada psikolog khusus sepak bola yang membantu atlet untuk keluar dari tekanan itu. Kalau sekarang udah banyak, bahkan banyak tempat orang fisio, operasi, artroskopi 2 bulan, 3 bulan udah bisa main. Kalau dulu memang sama sekali belum banyak dan belum banyak pengalaman dan belum ada yang spesialis sepak bola. Gitu. Nah, bahkan itu menurut saya menjadi momen yang ada plus minus lah. Karena saya cedera itu lama sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah saya bisa KKN 3 bulan di daerah, kemudian saya menyelesaikan studi saya lah. Akhirnya di tahun 2000 saya sarjana di Makassar. Pesepak bola yang juga sarjana ya. Iya. Nah, Coach, cuman gini loh. Ini yang sering saya lihat deh, kalau lihat pemain jago banget, tapi ketika dia kena cedera panjang lama nih, balik mungkin skill nggak hilang ya, tapi yang suka saya lihat adalah keberaniannya itu loh. Di lapangan tuh jadi beda banget.
Contoh mungkin kayak Fernando Torres lah. Fernando Torres sebelum dia cedera, dia kan pernah cedera panjang lumayan lama ya. Ya. Itu kan apalagi pas musim pertama di Liverpool, kalau dikasih truk pas sama Gerrard atau Xabi Alonso dikejar sama dia kan, mau ngadu bola 50-50 juga dihajar sama dia kan. Tapi setelah dia cedera itu kelihatannya hilang loh. Dia jadi nggak berani, takut dia. Ngerasain kayak gitu juga nggak sih, Coach? Iya banget. Saya bermain setelah istirahat 10 bulan itu, kita ikut turnamen Piala Gubernur Sumatera Utara kalau nggak salah itu dengan PSM. Dan pas pertandingannya saya main, kemudian hujan lagi, lapangan basah. Nah, itu membuat saya, aduh, saya ditabrak gimana ya, nggak ditabrak gimana ya apa. Jadi itu momen yang saya memulai untuk beradaptasi dengan lapangan becek ketika setelah cedera lutut kan. Pelan-pelan dari situ akhirnya, oh ternyata saya jatuh nggak apa-apa, ternyata saya ditabrak nggak apa-apa. Nah momen itu yang butuh waktu mungkin bagi pemain-pemain itu, dia harus menemukan momen yang dimana keraguan-raguan, kalau bola di awal-awal kalau bola 50-50 gitu kita nggak mau masuk. Kemudian kalau ada yang kita anggap ini bola tanggung, bolanya berisiko, kita tuh justru nggak sama sekali pede dalam hal itu karena masih membawa psikis dari cedera itu karena lama bawaannya. Dan itu untuk mengatasi, tadi kan Coach sempat bilang kan ada psikolog juga kan. Nah itu proses itu gimana nanti Coach, misalnya ini habis di pertandingan nih, apakah langsung ketemu psikolog cerita gitu atau gimana sih kalau untuk proses untuk psikologi? Kalau saya enggak pernah mendapatkan pendampingan psikologi. Kalau sekarang itu justru setelah dia operasi, dia fisio, bahkan ada pendampingan psikologi dan setelah pasca cedera itu ada sertifikat bahwasanya ini pemain udah layak bisa main atau tidak. Sekarang udah seperti itu. Kalau dulu setelah kita operasi kemudian datang waktunya 4 bulan, saya datang kembali ke dokter, cuman dia bilang coba loncat, coba berdiri satu kaki, oh udah bisa ini. Nah itu saja yang menjadi patokannya dokter, sementara kan dokter tidak orang yang ada di lapangan yang melihat kegiatannya. Bahkan dokter bilang, kalau saya bilang 4 bulan berarti harus dikali 2 karena 4 bulan itu adalah untuk orang jalan normal. Sementara kita melakukan aktivitas kontak body yang risikonya bermacam-macam, putar balik dan segala macam. Maka yang lebih tahu itu sakit, itu sudah bisa, itu sudah layak dan segala macam hanya diri sendiri. Waktu itu masih seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu sempat kepikiran ini nggak sih, pengen berhenti dari bola? Ya, pada saat saya ada di PSM kebetulan saya juga melakukan kegiatan menjadi salah satu karyawan di unit simpan pinjam di KUD, kemudian saya pindah menjadi staf di SDM taksi di Makassar. Saya lewatin itu. Jadi untuk mengisi hari-hari saya yang tidak bisa bergabung dengan tim itu, jadi kamar atau tempat di asrama itu hanya buat saya tidur dan ganti baju. Jadi kalau pagi saya ke kantor atau saya ke kampus, terus siang saya kembali ganti baju, sore saya berobat atau fisio atau ke gym, malam saya kuliah lagi. Ya hari-hari itu yang saya isi dengan kegiatan-kegiatan itu, apalagi waktu itu banyak teman lah setelah saya aktif di kampus, masih pergaulannya bertambah lah, dan aktif di kantor pun juga. Jadi kesibukan itu yang menutupin kejenuhan saya di sepak bola yang nggak bisa dilakukan. Nah, kalau kita ngobrol tentang PSM Makassar nih. PSM Makassar ini kan boleh dibilang salah satu tim top lah di Liga Indonesia ya. Pernah masuk final 96-97 ya. Waktu itu berarti coach masih cedera ya, belum main ya waktu itu ya. Oh enggak, yang final Liga 2 itu kan saya kaptennya.
Oh, yang final Pertama masuk yang kalah sama Bandung Raya di iya final itu Bandung Raya. saya kaptennya, itu 96 itu. Hmm. Dan nggak tahu apakah masih sampai sekarang. Waktu itu saya tercatat sebagai kapten termuda di Liga Indonesia. Waktu itu saya masih 17 tahun itu. Saya Oh kapten itu belum PSM cedera, dan itu berarti belum cedera ya coach ya berarti waktu itu ya? itu belum Itu belum. 95 96 itu kan Liga 2. Setelah kompetisi itu kan saya mau masuk ke Liga 3-nya itu baru penyisian Piala Asia di Malaysia lolos, baru setelah itu baru Piala Asianya di 96 akhir. Kalah 2-0 dari Manstran Bandung Raya ya. Ini buat yang denger penonton podcastnya ini nih, dulu tuh Bandung punya 2 tim ya, Persib Bandung dan Manstran Bandung Raya ya, MBR ya. Sekarang MBR-nya udah nggak ada timnya. MBR-nya dibeli sama yang namanya Madura United sekarang itu. Dulu jagoannya striker ya, Ferry Sandria ya. Ya, sama Dejan Glusevic. Sama Dejan Glusevic ya. Dulu tuh duet maut itu tuh. Nah, itu waktu itu kan kalah. Nah, dan akhirnya PSM juara tahun 99-2000 ya. Itu timnya waktu itu 99-2000 tuh boleh dibilang, saya bisa bilang itu salah satu tim terkuat yang pernah ada ya di PSM ya. All Star lah, ada Kurniawan, ada Carlos Melo, ada Bima Sakti juga ada di situ. Itu gimana tuh coach pas lagi juara tuh? Jadi sejak 96, 97 itu kan terakhir Pak Nurdin ke PSSI, kemudian ditinggalkan PSM, dikelola oleh pengelola yang baru. Saya masih ada di PSM terus, dengan kondisi yang seperti itu. Jadi belum berprestasi seperti sebelumnya di 95-96. Dari 97 kita masih masuk ke semifinal. Kemudian setelah itu turun ke 10 besar, 8 besar, dan lain-lain. Nah, setelah tahun 99 kembali dipegang oleh Pak Nurdin, akhirnya saya yang kasih masukan untuk membawa teman-teman yang dari Pelita, itu Kurniawan, Bento, kemudian sempat Ansari datang, kemudian Alek Pulalo, tapi setelah itu berganti dengan Kuncoro, Aji Santoso, Carlos de Melo, Fodana Sama. Nah, itu awal di mana ya dikumpulkanlah pemain-pemain terbaik yang ada di klub waktu itu. Dan alhamdulillah itulah juara, dan saat juara itu saya pun juga selesai sarjana dan selesai juga perjuangan saya di Makassar. Setelah itu saya akhirnya pindah ke kota metropolitan bermain di Persikota. Gimana rasanya coach juara Liga Indonesia setelah menanti bertahun-tahun dan juga pernah kena cedera panjang? Ya, alhamdulillah ya, maksud saya pernah ada di sebuah pertandingan final yang saya gagal, dan akhirnya kita ada di final dan akhirnya kita sukses. Saya pikir ini sebuah perjuangan, bahkan perjalanan saya selama di PSM yang tadinya di awal sangat manis, kemudian sempat mengalami cedera, kemudian ya di tengah-tengah ketika pengelolaan tidak dengan Pak Nurdin dan lain-lain, sempat ya kurang mendapatkan perhatian dan lain-lain, tapi saya jalanin itu dengan keyakinan lah. Orang bilang saya nggak bisa main dan segala macamnya. Dan akhirnya di tahun 2000 saya bisa kembali dan tim itu juara. Saya pikir proses itu menjadi hal yang sangat mahal buat saya. Saya bisa kembali ke jalur yang bisa bermain bola secara profesional. Kemudian saya juga menyelesaikan kuliah saya menjadi sarjana. Jadi ada 2 hal yang saya dapat di sana, positif dan negatifnya, tapi saya bisa melewati itu. Dan pengalaman itulah dengan sarjananya saya bisa melewati 5 musim dengan berbagai macam grafik itu yang membuat saya ada di posisi sekarang.
Berarti ditempa banget ya pas lagi di PSM itu ya. Ya. Nah lalu setelah di PSM ke Persikota. Persikota semusim doang ya? 2 musim Oh saya. 2 musim oh ya 2001 2022 ya. 2002 ya. 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 Lalu Persikota, di Persikota gimana tuh coach? Di Persikota kebetulan saya sempat menjadi staf di Dinas Tata Kota Tangerang, Kota Tangerangnya bersama Marwal waktu itu 2 tahun dan dapat 2 pemasukan saya dari kantor Dinas Tata Kota sama kontrak di Persikota. Itu sebagai batu loncatan saya kembali bermain, dilihat orang lain tidak jauh di Makassar lagi, dan sorotan itu kembali memberikan kesempatan saya bahkan bisa mempunyai alternatif lain untuk bisa bermain di klub-klub lain sampai saya bisa bermain ke Persebaya, PSMS, kemudian bermain di Persija setelah itu. Ya, setelah Persija lalu terakhir di Persema Manado ya, klub terakhir. Ya, Persema Manado saya lebih itu pun juga separuh musim saja itu. Tapi biar gimana pun kalau nama Yayan Tumena tuh selalu identik dengan PSM Makassar sih. Biar bagaimanapun ya. Karena ya kalau tadi juga kita ngobrol cerita coach Yayan tadi ya memang nggak salah sih, identik banget karena jatuh bangunnya pun prestasi pun juga puncaknya semua di situ ya. Ya. Nah lalu setelah dari Persema Manado langsung memutuskan untuk menjadi pelatih, ambil kepelatihan atau gimana coach? Atau sempat ada jeda gitu? Jadi di tahun 2006 saat di Persija saya, terus 2007 saya sempat main di 2006 sih waktu itu kebetulan teman saya sudah masukkan, kebetulan teman-teman yang membantu Pak Nurdin juga ditarik ke PSSI. Kebetulan Pak Nurdin menjadi ketua umum PSSI dan marketingnya itu teman saya. Pada saat 2006 Indonesia itu bidding jadi tuan rumah Piala Asia untuk 2027. Nah, teman saya bilang kalau ini lolos bantu ya kita sama-sama ya di PSSI di marketing untuk sukseskan Piala Asia. Nah, pas di 2007 saya sudah bermain di Manado, teman saya bilang kita lolos nih, ditunjuk menjadi tuan rumah di 2007 menjadi tuan rumah Piala Asia. Ayo gabung ke PSSI. Nah, ketika saya sudah kontrak dengan Manado dan diputuskan kompetisi stop 1 bulan untuk persiapan tuan rumah Piala Asia. Nah, di situ saya akhirnya menyatakan mundur dari Persema Manado untuk paruh musim kedua. Dan saya masuk ke pengurusan, bekerja. Mungkin orang enggak yakin saya bisa melakukannya karena saya masuk ke bidang yang bukan sepak bola, di marketing saya. Dibantu oleh teman, saya mulai belajar berada di belakang meja dan segala macam, tapi enggak gampang. Saya butuh waktu kurang lebih 3 bulan lah beradaptasi dengan situasi di kantor dan lain-lain itu. Bahkan setelah itu ada tawaran sebenarnya di 2007 setelah Piala Asia itu untuk bermain di 8 besar Liga 2 yang tawarannya itu lumayan besar sebenarnya. Cuman saya berpikir saya tidak akan menutup karir dengan bermain di level yang paling bawah, sehingga saya memutuskan enggak usah deh, saya cukup tutup karir saya tetap bermain di level tertinggi, tidak mau turun ke bawah.